salah. Kiai salah, tetap di hadapan kiai itu salah. Ustadz salah, tetap di hadapan Allah Ta'ala itu salah. Begitupun dengan diri kita, diri saya. Kesalahan dan kebenaran hak prerogatif daripada seseorang. Dan saya tidak berani ya bernarasi tentang keburukan kiai siapapun. Boleh lihat di postingan-postingan saya. Itu kiai-kiai ulama semua. Ya. Dan saya punya hak untuk mencintai habaib. Dan itu kalau abang-abang di sini semua tidak setuju dengan apa yang saya rasakan, itu hak prerogatif daripada abang-abang tua di sini. Dan kedua, kalau abang yang tadi bertanya kepada saya membenci habaib, saya tidak membenci abang. Itu hak abang memiliki perasaan kebencian kepada habaib, itu hak abang, saya kembalikan kepada Allah Ta'ala. Terima kasih abang-abang, terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah milik saya pribadi. Ini sebentar Bang. Ini kalau saya nilai dari penyampaian Bang Plomboyan dan itu narasi yang dibawa oleh Bang Habib ini bukan berdiskusi, sama-sama menyampaikan narasi. Kalau berdiskusi bukan seperti itu. Dalam berdiskusi itu ada tanya jawab. Bertanya tentang fakta itu dijawab dengan fakta, bertanya dengan ilmiah dijawab dengan ilmiah, seperti itu. Kalau saya dengar ya sebentar, saya itu sepatah dua patah. Kalau cuman sekedar cuap itu bukan berdiskusi tapi menyampaikan narasi gitu Bang Habib. Ya, mungkin panjenengan pasti sudah pernah merasakan berdiskusi, pasti sudah tahu tata cara berdiskusi gitu kan. Oke, izin saya ambil alih. Oke, itu aja. Mungkin Said ada yang disampaikan. Monggo Said. Bang Pelamboyan, saya minta ambil alih, izin sebentar boleh? Monggo Tengku. Oke, jadi gini Bang Habi ya. Di dalam hukum Islam ada tamani, ada nggak di dalam Islam Bang? Tamani, berandai-andai, ada nggak Bang? Kalau berandai-andai tidak ada Bang. Baik, tadi Abang sudah sepakat bahwa berandai-andai tidak ada dalam Islam, betul ya Bang ya? Sangat betul. Lalu bagaimana Abang bisa berandai-andai seandainya Ba'alawi nanti di hari kiamat itu benar di sisi Allah, maka yang menafikan itu akan celaka. Itu andai-andai dari mana Bang? Kok bisa ada andai-andai kayak gitu Bang? Kalau saya menjustifikasikan Ba'alawi itu bukan pertanyaan saya dijawab dulu. Ini mau dijawab, Abang tadi berandai-andai. Tidak, Anda tidak menjawab sesuai spekulasi pertanyaan saya. Anda tadi menyatakan bahwa kalau Ba'alawi di sisi Allah itu sahih, ya, maka akan celaka orang yang menafikannya atau yang membencinya. Oke? Iya, Pertanyaan betul. saya, andai-andai Abang itu berdasarkan apa? Sementara tadi Abang bersepakat bahwa andai-andai itu bukan di dalam Islam. Silakan dijawab. Tapi jangan bernarasi. Di sini bukan tempat ceramah. Oke? Silakan. Insya Allah ini keyakinan dan akidah di dalam kalbu saya, bahwasanya Saya tanya bukan keyakinan akidah Anda. Kembali kepada pertanyaan saya. Anda tadi sepakat menyatakan bahwa berandai-andai tidak ada dalam naungan Islam. Lalu Anda berkata bahwa seandainya, kan tadi kata seandainya, Ba'alawi di sisi Allah itu benar, maka celaka kami yang membencinya karena mereka benar di sisi Allah. Pertanyaan saya, tadi Anda sudah sepakat bahwa berandai-andai itu tidak ada dalam pasal Islam. memang betul. Terus Anda berandai-andai. berandai-andai, lalu Anda berandai-andai, itu dasar Islam dari mana berandai-andai yang Anda sampaikan itu? Insya Allah saya meyakini Ba'alawi Saya tidak menyatakan keyakinan Anda. Saya ulang lagi. Anda yang cerdas. Ya, Bang. Mas Habibi, Anda yang cerdas. Pertanyaan saya tidak bertanya tentang keyakinan Anda hari ini. Yang saya tanya, Anda tadi sepakat kalau yang namanya tamani, berandai-andai itu tidak ada dalam rancah Islam, dalam Islam. Terus Anda berandai-andai, atas dasar apa Anda bisa berandai-andai demikian? Saya tidak tanya
keyakinan Anda. Yang saya tanya tadi, kita sudah sepakat bahwa berandai-andai tidak ada di dalam Islam. Apa tanggung jawab Anda terkait kata-kata berandai-andai tidak ada dalam Islam, lalu Anda sendiri berandai-andai? Bagaimana itu? Insya Allah saya meyakini bahwasanya Ba'alawi Saya adalah tidak keturunan baginda saya Nabi tidak besar bertanya Muhammad keyakinan Anda. Sebentar, Host, tolong dibantu host. Nggak nyambung ini. Sebentar, Bang Habib. Ya, Bang Habib, silakan. Anda paham dengan berdiskusi? Insya Makna Allah. dari berdiskusi Anda tahu? Insya Allah. Saya jelaskan sekali lagi Bang ya. Dalam duduk perkara diskusi itu, satu pihak memberikan pertanyaan ya, dan yang satu pihak itu memberikan jawaban dengan sesuai yang ditanyakan. Jangan melenceng kemana-mana. Gitu loh Bang. Itu namanya diskusi yang sehat. Saya tidak membela pihak kiri, pihak kanan, tapi saya meluruskan karena saya lihat ya, Said Qori bertanya lain, jawaban abang larinya lain. Gitu Bang. Bang, Allah Maha tahu mana yang membela, Bukan mana yang Allah, tidak membela, yang mana pertanyaan yang gini Bang, bijaksana, ya, sebentar Bang. Allah Maha Sebentar tahu. Sebentar Ya. Bang. Iya saya Allah Maha tahu, ya, Bang. saya Oke, tahu. sebentar Bang Pribumi, saya mau tanya, biarin. Dia bilang Allah Maha tahu. Oke. Sifat Maha tahu Allah terkait dalam sifat ma'ani, apa dalam sifat nafsiyah, apa dalam sifat salbiyah? Allah Maha tahu segalanya, Bang. Ya. Saya tanya terkait dalam sifat apa sifat itu? Sifat Maha tahunya Allah. Tahu segalanya, mana yang Saya membela, mana tanya yang tidak. sifat Maha Udah, tahunya Allah itu. Mana Jangan dipotong. yang berat sebelah, Allah Maha tahu. Saya tidak tahu Bang, Maha apa-apa. tahunya Allah itu dalam sifat apa, Bang? Kan sifat Allah itu ada sifat wajib 20, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Jadi sifat Allah mengetahui segalanya itu masuk dalam sifat apa, Bang? Apa masuk dalam sifat nafsiyah? Apa masuk dalam sifat salbiyah? Apa masuk dalam sifat ma'ani? Atau masuk dalam sifat maknawiyah? Coba sebutkan, Bang. Abang jangan narasi Allah Maha tahu kayak kami nggak tahu Allah Maha tahu, Bang. Nanti saya akan jabarkan, Bang. Ayo jawab sesuai. Nanti Tadi dulu, Bang. pertanyaan Kan pertama nggak mampu dijawab, muter-muter. Sekarang saya tanya, hanya menanggapi Abang mengatakan, daripada host. Bang, saya Aduh. menanggapi host tadi beliau bilang, beliau katakan saya tidak perlu Anda menanggapi host. Pertanyaan Nanti saya dulu. Anda tidak jawab. yang beliau Astagfirullah. katakan, ya, yang saya kutip bahwasanya beliau tidak membela siapa-siapa. Nah, saya berhak dong menjawab. Allah itu Maha tahu mana yang membela, mana yang jadi hakim atau hakam. Saya tidak Sebentar kamu menjustifikasikan host ini sebentar saya membela nggak perlu ceramah siapa-siapa. kamu. Gitu ya. Dengar. Ini room saya. Nggak usah kamu ceramain saya. Ya. Ya. Nggak usah kamu ceramain. Sebentar Bang. Wah ya, emosi doang dipakai. Bentar Bang. Ya, saya menerangkan sama kamu. Gimana ini orang ini? Saya menerangkan sama kamu. Sebentar Bang Hamba. Iya. Dibilangin jangan jeplak-jeplak saya lagi ngomong, jangan jeplak-jeplak saya lagi ngomong. Saya lagi ngomong jangan Iya, dipotong-potong. jangan emosi gitu Siapapun dong, itu Bang. walaupun dari pihak Kok saya, emosi gitu sih, Bang? dengerin dulu. Dengerin saya dulu ngomong. Saya Kamu pihak nanti sendiri ngomong loh, nggak akan Bang. saya Ini potong. Abang pihaknya banyak. Iya, silakan, Adakah Bang. kawan-kawan saya yang mengeroyok kamu? Adakah kawan-kawan saya yang berbicara yang nimbrung? Saya menjelaskan sama kamu cara berdiskusi yang sehat. Said Qori ya memberikan pertanyaan, tapi jawaban kamu melenceng. Saya meluruskan. Pertanyaan itu dijawab dengan sesuai dengan pertanyaan. Jangan membawa saya percaya dengan Allah. Semua umat Nabi Muhammad percaya dengan Allah. Gak ada yang gak percaya. Namanya orang Muslim pasti percaya dengan Allah. Kok kamu malah ngomong saya berat sebelah, saya belain ini. Saya meluruskan diskusi kamu. Tanya sama para mukibin, para habib yang naik di room saya ini, adakah saya mengeroyok mereka ataupun saya tidak sportif dengan peraturan yang saya buat. Kawan saya tadi saya turunin. Kenapa? Saya lagi bicara dia udah potong.
kamu jangan kamu framing di room saya. Kalau kamu mau diskusi santai, silakan. Kalau kamu mau framing, silakan turun. Saya tidak butuh manusia seperti kamu. Manusia mula itu hanya yang bagi saya ya, bagi saya itu yang mulia itu hanya Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi kamu nggak usah kamu berceramah di depan saya. Saya nggak butuh ceramah kamu. Ceramah apa yang kamu bawa? Saya nggak butuh ceramah kamu. Kok kamu malah menjustis saya bahwa saya ini berat sebelah? Oke. Saya meluruskan diskusi Anda. Izinkan Kamu bilang saya ini. Bang Pribumi, Monggo, monggo saya. baik, ya, mohon maaf saya potong. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, sebagaimana penonton banyak melihat, ya, mendengar, yang saya tanya tadi pertama sepakat kalau dalam Islam tidak ada kata-kata tamanni, berandai-andai, dan dia sudah sepakat. Tetapi dalam narasi dia sebelumnya, dia mengungkapkan kalimat berandai-andai. Seandainya nasab alawi di sisi Allah itu sahih, maka celaka yang menyatakan palsu, kan gitu. Oleh sebab itu ternyata andai-andai dia itu sudah dibantah dengan keterangan dia tadi. Keterangan dia bahwa andai-andai tidak ada dalam Islam. Berarti dia sedang bernarasi sesuatu yang tidak ada dalam ajaran Islam. Oke, sudah. Itu dia tidak bisa menjawab sehingga dia menyampaikan keyakinan. Lalu dia menyatakan tentang Allah Maha Tahu. Dianggapnya kami tidak paham iman tentang Allah Maha Tahu. Lalu saya kaitkan karena pembicaraan dia tentang Maha Tahunya Allah, saya berarti berhubungan dengan ilmu tauhid dong. Nah, saya pancing dia untuk menarasikan dengan ilmu tauhid, kan katanya bapak dia kiai, pondok pimpinan ponpes. Masa nggak tahu ilmu tauhid? Kalau dia nggak tahu ilmu tauhid, berarti bapak dia bukan pimpinan pesantren. Cuman bikin pondok pesantren, tapi bukan orang alim. Ya, banyak yang kayak gitu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Oke. Bang. Ya. Makasih. Makanya buktinya abang nggak bisa menjawab. Maha mengetahuinya Allah itu dari sudut maknawiyah, ma'ani, sifat salbiyah atau nafsiyah. Anda nggak bisa jawab tuh. Oke, sekarang karena Anda tidak mampu menjawab 3 perkara tadi, sudah saya anggap selesai. Terakhir, ya, kalau Anda tadi menjawab, saya yakin. Pertanyaan saya nih, kata-kata yakin dalam usul fikih, dobitnya apa derajat yang sampai pada derajat yakin? Kalau Anda bilang saya yakin, berarti harus ada dobitnya, harus ada kaidahnya, ya kan? Yakin itu sama dengan daruri, ya. Sifat nazari yang melahirkan 2, dari nazari yang melahirkan 2 perkara, yaitu nazari dan daruri. Perkara yang akal tidak butuh mengidraknya disebut daruri. Seperti apa? Seperti tahayyuz lil jirmi. Adapun akal membutuh untuk menemukannya atau mengidraknya disebut dengan nazari. Saya kasih contoh. Kullu syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani suratu Yasin. Nah, kullu syai'in qalbun itu daruri apa nazari? Terus wa qalbul Qur'ani suratu Yasin. Hatinya Al-Quran surat Yasin. Nah, inilah yang disebut daruri. Sementara kullu syai'in qalbun itu masih nazari. Makanya oleh sebab itu ketika abang berbicara tentang yakin, dabit yakin itu masuk kepala daruri. Daruri itu adalah sesuatu yang sampai pada derajat dalil. Nah, dalil itu apa? Satu kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang diiringi daripada hujjah yang bersifat pasti. Lalu menjadilah hukum yang namanya apa tadi? Yang namanya yakin atau daruri, ya. Nah, abang ini menyatakan yakin. Berarti saya perlu tanya dong, apa dalil abang dalam kitab-kitab nasab bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa berdasarkan ilmiah dari kitab-kitab nasab yang ada dari zaman ke zaman, dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Tolong sebutkan keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa untuk membuktikan bahwa abang benar yakin sebagaimana abang sampaikan. Silakan dijawab, jangan mutar-mutar. Ya, terima kasih Bang Said. Masya Allah, ini orang alim ya. Insya Allah ya. Apapun
itu bahasanya, apapun itu dalilnya, apapun itu hujahnya, bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, saya hakul yakin bahwasanya para habaib adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan saya. Terserah kalian mau bicara apa, kalian mau menilai saya apa, saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, keyakinan saya ini saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Saya tidak akan berubah dan tidak akan menyerahkan atas keyakinan saya perkara ba'alawi ini kepada makhluk. Saya hanya menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Oke, baik, saya potong karena jawabannya nggak sesuai dengan pertanyaan. Dia sudah menyampaikan narasi dia, yakin tok. Berarti teman-teman, inilah akidah yang munasabah dengan akidahnya kaum Nasrani, ya. Di mana ketika Nabi Muhammad SAW datang menyampaikan bahwa Isa itu bukanlah anak Tuhan dan Isa itu bukanlah seorang sebagai Tuhan, mereka kaum Nasrani menjawab, itu adalah keyakinan kami dan kami yakin betul bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kami tidak akan menerima keterangan siapapun karena itu adalah keturunan bukan Tuhan, ya. Jadi Papua kaum Muhammad bilang bahwa kami bahwa bukan Tuhan, bahwa Yesus bukan Tuhan, ya kan? Maka oleh sebab itu, nah, akidah si Habibie ini bukan akidatul Islam, tetapi akidah daripada Nasara, karena tidak punya dalil. Dia menolak kebenaran setelah datangnya kebenaran. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, setuju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya Jadi mau teman-teman, Anda lihat ya, tadi dia sopan berbicara, sopan, lemah lembut, ya kan? Tapi ketika dikejar hujah, dia muter-muter dan terakhir dia marah-marah. Betul tidak? Ini tapi sebentar. saya nggak kebagian tadi saya. Sebentar, saudara-saudaraku. Izin saya ngomong sepatah dua patah. Ini maaf buat kawan yang saya turunkan tadi. Saya konsisten dengan omongan saya. Kalau lagi ada yang berbicara, jangan dipotong. Kan sudah saya jelaskan. Kalau mau berdiskusi ada waktunya dan ada tempatnya. Saya tidak melarang Anda berbicara, tapi kalau ada yang lagi bicara jangan dipotong, jangan diserang. Nanti jadi framing, dia dikeroyok. Jadi maaf buat saudaraku, kalau panjenengan saya turunin. Saya hanya menegaskan, saya tegas dengan siapapun. Dengan pihak yang kontra dengan kita ataupun pihak yang sejalan sama kita. Kalau dia diam, insya Allah saya tidak akan juga semena-mena menurunkan sembarangan. Gitu. Monggo, oke. Kan, ya, monggo. Kan teman-teman di bawah, baik yang ada di koma, enak kok mendengarnya penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan. Salam kenal semua saudaraku. Sebentar, Bang Said itu Said itu Said Nasim lagi mau bernarasi. Monggo, lanjut. Jadi 142 mata memandang, enak mendengarnya, bagaimana penjelasannya dan gimana penjelasannya. Jadi kita di koma bisa mendengarkan dengan jelas, ya. Lanjut, host. Oke, terima kasih. Itu ya, saya hargai semua panjenengan semuanya. Kan udah berkali-kali saya terangkan sama panjenengan semuanya. Kami di sini khususnya buat saya mencari ilmu, bukan mencari bacotan tok. Ngap itu nggak ada perlunya. Penjelasan Said Qori sudah jelas, ya. Narasi yang dia sampaikan kita dengarkan. Tapi setelah masuk di sesi kita tanya jawab, berdiskusi, lain yang ditanyakan Said Qori, lain pula yang dijawab dia. Yang disebut dia hanya menyebut hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, semua tahu tentang Allah. Semua kita ini berkaidah ke Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Oke, terima kasih. Mungkin ada tamu. Assalamualaikum Bang Kepiting. Waalaikumsalam. Apa aku gak bicara soalnya udah tercerahkan tadi sama Said Qori. Oh, oke. Gini, maaf panjenengan. Kalau panjenengan mau nyimak,
Kalau panjenengan mau nyimak, satu bangku kosong khusus buat Habib atau Muhibin yang mau naik. Maaf, sedalam-dalamnya panjenengan. ya semuanya. Nggih, ya panjenengan nunggu di bawah nggih, tak turunin nggih. Terima kasih ya. Ya, yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tentang tadi itu penjawabannya kan ke mana-mana. Orang nanya sifat 20 yang wujud yang mana wujudnya sifat nafsiyah kok kemana-mana, Allah yang tahu katanya. Ya kan saya kok malah dia nyerang saya seolah-olah saya ini ngeroyok dia berat sebelah. Saya meluruskan dibilangnya saya berat sebelah. Ya lucu. Orang seperti itu. Saya tahu sama panjenengan semua jiwanya saya tahu. Panjenengan pasti mudah ngebet tuh mau itu kan mau marah-marah sama dia saya tahu. Betul, pengen ngegas. Nah, saya tahu. Ini cuman para guru cuman kan kita tunjuk gini bahwa room kita nggak seperti room Habib. Kalau room Habib saat kita berbicara belum selesai langsung diantem orang 8. Tapi kita tunjukin sama para muhibin, para Habib di bawah ini banyak nih Habib mungkin banyak. Kita ajari mereka caranya tato kromo sopan santun. Adat istiadat kami Nusantara nah seperti inilah. Gitu. Ini ada Bank Indonesia Raya. Assalamualaikum Bank Indonesia Raya. Tolong sebentar ada yang turun minta tolong sebentar ada yang turun. Ini ada tapping di bawah Wisnu ya. Kalau saya naik Tengku Kori bakal kalah. Coba buktikan omonganmu naik sini. Oke, Said, ini itu panjenengan kan ini moderator, panjenengan bisa mengangkat. Mungkin saya tidak membaca tappingnya. Ditarik aja Said. Siapa namanya Said? Oke. Ada ini. Nah. Oh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhadi, Saya di Pak bawah Suhadi. saja. Saya tahu kelemahan Tengku Kori. Aduh, Pak Cari Suhadi, ini Pak Siapa Suhadi. nih? Saya di bawah Oke. saja. Waduh, Pak Suhadi. kena tipu lagi aku. Pak Suhadi. Nggih. Saya di bawah saja. Oke, tak turunin nggih Pak Suhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak loh, saya siapin ruang. Kalau gua naik katanya Tengku Kori bakal kalah. Giliran ditaikin. Aduh, satu mazhab. Kacau. Gini loh Mas Pribumi Said, tadi saya tuh kan dia tadi itu kan nyenggol-nyenggol tentang keimanan. Makanya tadi saya akan serang langsung ke tentang keyakinan dia gitu. Makanya saya tadi sorry agak sedikit nyela gitu karena memang saya akan cecer dulu nih pemahaman dia tentang aswaja ini seperti apa sih gitu. Iya, memang saya tahu panjenengan pengen menyampaikan narasi juga dan pertanyaan ke dia. Cuman kan dia kan sedang berdiskusi sama Saikori, jadi kita buktikan apple to apple-nya. Jangan sampai nanti belum selesai sama Saikori, terus lari ke panjenengan. Nanti ujungnya apa framingnya? Saya belum selesai diskusi sama ini, saya udah diserang sama yang ini. Itu yang saya jaga, masih. Gitu. Yang saya jaga Oke, itu. siap. Oke, siap Mas Pribumi. Nah, Jadi kita jangan kecuali menyerang gitu. Nah, betul. Itu maksud saya itu. Kita buktikan tadi malam dari jam 12 sampai jam 8 mungkin HP saya sampai ngedrop sendiri. Saya ladenin, saya layanin, saya kasih ruang dengan panjenengan semuanya mau berdiskusi. Itu. Bang Alin, Bang Pribumi, Nggih. kalau saya itu sudah 2 bulan ini sering kali udah masuk, tapi mereka tidak mau nongol. Sek framing, sek telepon, sek WA, sek apa, sudah tak siapi golo. Assalamualaikum Bang Gabli. Ini kita ada tamu dulu ya para yai, para sepuh, saudara-saudaraku. Assalamualaikum Bang Gabli. Assalamualaikum. Namanya Bang Gabili. Ini kayaknya namanya Salam. ke Arab-Araban ya Said ya?
Ini يا قبيلي ya ini saudaranya ada di sini sama Nasim. قبيلي كيف حالك طيب Khair, alhamdulillah. Hayakallah. تمام Wallah khair, alhamdulillah. انا قلت له sama si Habib Habib itu kita Ini kita nih mau bicara sama Ustadz Kori nih. Ustadz Kori, siapa nama ente? Ustadz Kori. Ustaz Qari Udah nggak usah tanya Tengku. terlalu panjang. Udah mau ngomong apa ente? Kenapa? Kenapa nggak boleh nanya? Kok terlalu panjang? Loh. Mau nanya nama aja nggak boleh nanya. Siapa ente Sudah kenal rupanya? tadi. Loh, Sudah ente, Sultan. sebentar. Orang mau nanya siapa nama kok terlalu Kan panjang? ente sudah tahu nama Mau gue. ente siapa? Ngapain banyak Sebentar, tanya? sebentar. Barangnya Saya sudah ambil tahu alih. nanya. Orang siapa? Sebentar. rupanya? Sebentar. Saya ambil alih. Kalau hal seperti ini, saya ambil alih. Bang Galbi, abang naik ke room ini. Bang Gabili, abang Gebili naik ke room ini mau bertanya tentang nama, nasab itu namanya Saipori atau mau berdiskusi? Bang Gebili, Mute-nya dibuka. Aduh. Bang Gebili. Nah, Oke, Bang Gebili, izin Ya. saya boleh bertanya sepatah dua patah dengan panjenengan? Oke, betul. Nah, panjenengan naik ke atas mau berdiskusi bukan? Boleh, kita berdiskusi. Nah, oke. Kalau mau berdiskusi, Bang, ikutin peraturan di room saya. Oh, harus ikutin peraturan di roomnya ente. Kalau di roomnya orang nggak boleh. Kalau mau Harus- berdiskusi, sebentar. ikuti peraturan saya. Oh, Mau nggak ikut atau bisa. tidak? Siapa ente? Mau ikut Siapa atau rupanya tidak? ente? Turun, nggak guna. Kadal Saya gurun nggak emang butuh susah kamu. diajarin. Saya nggak butuh kamu. Saya Orang nggak butuh biasa kamu. hidup di padang pasir kepanasan Nah, dia. Kurang ajar Kenapa tuh dia. kamu ikutin peraturan room yang saya buat, saudara-saudara saya aja.